Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa bergabung di dalam Morning Spirit. Di hari Kamis ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mau katakan dengan satu pujian, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain. Haleluya, kami bersyukur ya Bapa buat pagi hari ini, buat kasih dan rahmat-Mu yang tak berkesudahan. Haleluya, terima kasih Bapa. Saya minta Ibu Erni akan berdoa buat firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi ini Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar Tuhan. Saat ini kami berkumpul di Zoom meeting ini Tuhan Yesus, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan arahan-Mu Tuhan, agar kami boleh lebih lagi mengerti Engkau, boleh lebih lagi menyenangkan Engkau. Engkau berkati Tuhan anak-Mu yang akan membagikan firman-Mu. Biarlah segala hikmat Engkau berikan, segala perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu Tuhan,
adalah perkataan dari Engkau yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hati-hati kami yang mendengar agar menjadi tangan yang subur, yang siap dituai. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan dengar lagi renungan. Saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Yunias Suprayogi. Silakan Pak Yunias. Salam semuanya, suara saya terdengar? Siap, jelas. Ya, haleluya. Selamat pagi semuanya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin kita atau kita juga sering mendengar kesaksian begini. Seseorang yang mendapat hadiah, bonus lah gitulah ya. Apapun lah bentuknya. Seringkali berkata begini, puji Tuhan, saya dapat berkat, bonus. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah saya dengar, itu semua sediakan bagi saya. Nah loh, kalau saya mendengar kesaksian seperti ini, saya risih, saudara. Seringkali ayat ini dipakai untuk hal itu. Gitu. Apakah ayat itu berbicara tentang materi duniawi? Nah, coba kita lihat, ayat ini seringkali dipakai di dalam 1 Korintus pasal kedua ayat 9. Ya, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tadi ilustrasi kesaksian saya tadi, coba kita pikir, seandainya ada si A dapat 10 juta gitu, terus kita terapkan dari ini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ya. Berarti pernah nggak Anda melihat duit? Pernah dong. Berarti nggak masuk gitu. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga? Adakah di sini yang tidak pernah mendengar uang 10 juta? Nah, berarti nggak masuk. Ya. Dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia? Pasti semua punya timbusan, nanti akan punya duit. Saudara, ternyata ayat ini dipaksakan oleh banyak gereja, dipaksakan oleh anak Tuhan, diukur dengan materi, dengan benda. Ya, di sini siapa yang nggak pernah lihat duit? Siapa di sini yang tidak pernah mendengar uang 10 juta? Padahal di sini apa yang tidak pernah. Nah, sebetulnya ayat ini berbicara apa sih? Konteksnya di mana sih ayat ini? Yang dimaksud Paulus ini apa sih? Seperti apa yang tertulis itu apa maksudnya? Kalau kita lihat perikopnya adalah tentang hikmat yang benar. Ya. Jadi ayat ini berbicara tentang hikmat. Kita kembali kayak tadi katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata? Siapa yang pernah lihat yang tidak pernah? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata? Siapa yang pernah lihat hikmat? Ya. Siapa yang pernah lihat hikmat? Mata bisa dilihat oleh mata nggak? Hikmat nggak bisa. Ya. Tidak pernah didengar oleh telinga. Pernahkah kita mengerti apa itu hikmat? Ya. Saudara, di sini ayat ini berbicara tentang hikmat. Ya, jadi saya mau katakan begini, jangan pernah pakai ayat ini untuk hal-hal duniawi yang sifatnya materi. Saya tidak pernah duga saya punya gini. Ini berbicara tentang hikmat. Karena Paulus menghadapi pada waktu di Korintus orang-orang filosof-filosof yang luar biasa seperti Plato, Aristoteles, karena di Korintus terkenal orang seperti itu. Katakan di sini kita katakan saudara, jadi Tuhan minta apa? Kita minta hikmat pada Tuhan. Ya. Jadi sesungguhnya katakan demikian apa? Kita seringkali menghadapi kehidupan ini, kita perlu hikmatnya Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan juga berkata, apabila kamu kekurangan hikmat, mintalah Tuhan akan. Jadi bagaimana kita menghadapi kehidupan, bagaimana kita menjalani kehidupan ini, kita perlu hikmatnya Tuhan. Ya. Nanti kita Bapak Ibu bisa baca di dalam Yakobus, hikmat yang dari Allah itu apa, hikmat yang dari dunia itu apa. Jadi saya mau katakan di sini dikatakan karena hikmat daripada dunia ada kebodohan tentang salib. Jadi konteks ayat ini adalah Paulus menghadapi orang-orang yang filosof-filosof yang orang-orang Korintus pakai hikmat dunia. Ya, jadi
saya mau katakan pada renungan pagi hari ini ya, karena di dalam materi, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahami sebab hal itu hanya dapat secara rohani. Jadi hikmat Allah itu nggak bisa dari cara rohani. Saya bahas ayat ini supaya Bapak Ibu kembali kepada Alkitab. Ya, jangan pernah lagi pakai ayat ini untuk kesaksian-kesaksian yang sifatnya materi. Ya, jangan ada lagi puji Tuhan saya dapat uang segini, apa tidak pernah saya lihat, tidak pernah dengar. Itu bukan ayatnya, nggak bisa dipaksakan seperti itu. Ya. Jadi tadi saya katakan kalau ada orang Kristen pakai kesaksian dapat bonus pakai ayat ini, hati saya ini orang ini belum mengerti tentang ayat ini. Apa sih maksud ayat ini? Ya. Jadi mari kita, ini sebetulnya lumayan yang singkat supaya kita belajar. Nanti kita diskusi tentang ayat ini, bukan berbicara tentang materi ya. Sekali lagi tolong jangan dipakai untuk materi. Yang ayat ini konteksnya tentang hikmat. Ya. Karena percaya kita tidak pernah lihat hikmat, kita belum pernah bentuknya hikmat itu bagaimana. Itu disediakan bagi Allah memang. Jadi Allah itu memberikan hikmat kepada kita untuk kita menjalani kehidupan ini, untuk kita menghadapi persoalan-persoalan itu memberikan hikmat. Ya, makanya seringkali saya katakan kalau Bapak Ibu punya masalah, berdoa, bertanya kepada Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu menghadapi persoalan hidup, menghadapi orang tua, menghadapi anak, menghadapi suami, menghadapi pasangan kita, istri kita, berdoa, Tuhan berikan aku hikmat untuk menghadapi si A ini Tuhan. Bagaimana caranya? Maka Tuhan akan berikan hikmat kepada kita. Ya, jadi mari kita belajar mengandalkan Tuhan, bertanya. Kenapa saya bilang begini? Bertanya, karena Dia pemilik hidup, Dia pencipta hidup. Dia yang menciptakan suami kita, Dia menciptakan istri kita, Dia yang menciptakan anak kita, Dia menciptakan seisi dunia ini. Ya, Dia menciptakan kita. Bagaimana hidup kita? Bagaimana kita menghadapi hidup ini? Kita selalu bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Berdoa, minta hikmat Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Ya, karena saya buka ruang diskusi aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Pak Yunias pagi hari ini pembukaan pencerahannya tentang kebenaran firman Tuhan. Tadi sebetulnya ada satu pertanyaan yang saya mau sampaikan ya. Bagaimana kalau menghadapi seseorang seperti itu atau orang, maka tadi Pak Yunias sudah menjawab berdoa minta hikmat kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang mungkin dari Bapak Ibu Saudara sekalian ada pertanyaan. Jadi pagi hari ini mungkin ada yang baru masuk, Bu Lisa, puji Tuhan. Ya, Bu Siska udah baik ya, puji Tuhan Bu Siska. Semoga akreditasinya bisa diselesaikan dengan baik dan sekolah Bu Siska betul-betul bisa diakreditasi, puji Tuhan. Kemudian, jadi saya ulang sedikit, mungkin baru masuk Bu Lisa, tentang 1 Korintus 2 ayat 9 yang mengatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, ayat ini sering dipakai sebagai ayat ditujukan kepada hal-hal yang dunia materi, misalnya mendapatkan bonus, lotre atau apa atau berkat ya secara materi. Nah, kita mengatakan ayat ini puji Tuhan apa yang tidak pernah dilihat. Padahal ayat ini sebetulnya bukan berbicara tentang materi, tapi tentang hikmat. Begitu. Jadi Pak Yunias tadi menyampaikan supaya kita jangan menggunakan ayat ini ya kita kenakan kepada materi. Itu sama sekali tidak benar. Intinya seperti itu. Ya, tapi kalau kita menghadapi sesuatu perkara dalam dunia ini, marilah kita minta hikmat kepada Tuhan. Nah, itu nanti karena hikmat itu tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa didengar dengan telinga, tahu-tahu timbul dalam hati, itu benar sekali. Tapi kalau duit kan siapa yang nggak pernah lihat duit
10 juta, 1 miliar, katakanlah begitu. Ya, walaupun kita belum pernah lihat, tapi kita pernah dengar. Jadi ayat ini tidak untuk materi, tapi ayat ini berbicara tentang hikmat, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, apakah ada kesaksian atau ada pertanyaan, atau bisa juga sanggahan, boleh juga kalau misalnya ada yang Pak, saya pengalaman saya begini-begini, ya silakan, mungkin dibagikan supaya kita bisa saling sharing di pagi hari ini sebelum kita akhiri. Silakan, Bapak Ibu Saudara, silakan. Pak Wid, ya silakan Pak Wid. Terima kasih banyak. Sekali lagi di sini saya diteguhkan. Terima kasih Pak Yunias. Maaf, ini saya akan sedikit menambahkan saja. Tidak akan keluar seperti apa yang sudah dinyatakan oleh Pak Yunias. Bahwa di dalam 1 Korintus 2 ini, saya setuju sekali bahwa apa yang diberikan Tuhan, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, itu bukan masalah yang mudah, yang gampang, terus kita bisa mengartikan, tidak. Karena apa? Memang benar sekali bahwa kalau saya belajar ataupun mendengar banyak firman di YouTube itu hampir semuanya ngasih kepada tentang duniawi, hal-hal yang duniawi, dapat rumah, kayak dapat apa, tiba-tiba dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Tetapi di sini ada ayat yang ke-7 yang mengatakan, tetapi yang kami beritakannya ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Apa itu kemuliaan kita? Adalah kemuliaan yang hilang, Roma 3 ayat 23, yang hilang oleh karena dosa yang permulaan dibuat oleh Adam. Itu dikatakan itu. Sehingga yang kita dapatkan ini adalah rahasia yang tersembunyi itu di mana? Itu ada di dalam pribadi Tuhan Yesus. Apa yang ada dalam pribadi Allah kita, Tuhan kita, Bapa kita. Sehingga kita tidak bisa klaim bahwa itu rumah dan enggak. Dan Bapa juga tidak senang seperti itu. Karena Bapa hanya ingin bahwa kita semuanya, terutama di era perjanjian baru, yaitu era Yesus Kristus seperti sekarang ini, kita ini cuma dibawa ke dalam tempat Bapa. Jadi hikmat ini adalah hikmat dari kerajaan surga. Di mana dalam Matius 13, ayat yang ke-9 kalau tidak salah, dikatakan kepada semua orang yang mengikuti Yesus itu, tidak memberikan apa-apa. Aku hanya memberikan kepada mereka contoh-contoh perumpamaan-perumpamaan. Tetapi kepada kamu murid-muridku, aku akan memberikan kepadamu rahasia kerajaan surga. Ini yang diberikan. Sehingga hikmat ini, apa sih hikmat ini? Kalau kita baca di ayat-ayat yang seterusnya, itu dikatakan roh Allah sendiri. Roh Allah diberikan kepada kita supaya kita tahu apa yang ada dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita era sekarang ini masih terus berkutat kepada hal-hal duniawi yang nampak jelas di dalam perjanjian lama, ya bagaimana kesempatan yang kemarin dikatakan bahwa kesempatan ini mumpung masih siang, ayo kita kerjakan apa yang Bapak inginkan. Yang Bapak inginkan itu adalah kisah kita bisa tahu karena melalui roh Allah yang diberikan kepada kita, yaitu hikmat ini. Kita belum tahu apa-apa tentang kerajaan surga. Apa sih cara kerja kerajaan surga bagaimana? Apa yang terjadi budayanya dalam kerajaan surga? Apa di sana nanti kita itu hanya memuji menyembah tok kehidupan kita selama-lamanya?
Nah, itu kan kita banyak yang belum tahu. Nah, inilah Tuhan memberitahu kepada kita yang dikatakan Rasul Paulus ini, betapa Rasul Paulus itu mengerti benar apa yang akan terjadi dalam kerajaan surga. Makanya sering Rasul Paulus mengatakan, kalau saya disuruh memilih, aku pengen sekarang juga ikut Tuhan. Karena dia mengerti. Orang yang merindukan untuk ke kerajaan surga, orang itu tahu bahwa dia sebagai warga kerajaan surga sekarang ini, walaupun di dunia. Kenapa? Karena di dalam Filipi 3 ayat 20 dinyatakan itu. Karena Rasul Paulus tahu banget hikmat yang diselenggarakan atau diberikan oleh Bapa ini melalui Roh Kudus. Itu hal yang kita tidak tahu di bumi. Yang justru yang kita harus kejar itu hikmat itu seperti mengejar harta terpendam. Nah, waktu-waktu sekarang kalau kita pergunakan ini semuanya untuk kesibukan kita yang luar biasa, kapan kita bisa menyenangkan Bapa? Karena seluruh hikmat yang diberikan ini adalah hikmat yang menyenangkan Bapa. Nah, kalau kita hanya sibuk mengurusi pribadi kita, kita tahu bahwa kasih sekarang ini sudah pudar. Karena apa? Durhaka yang menguasai. Pendurhaka keji itu adalah iblis setan. Kalau kita hanya menuju terus supaya kita ini dipenuhi keinginan hati kita karena belum membeli ini dan pengen itu semua, kita tidak mungkin diberikan hikmat seperti apa yang dikatakan Pak Yunias tadi itu. Karena hikmat ini hanya diberikan pada murid-muridnya. Murid-muridnya siapa dan sahabat-sahabatnya. Kalau kita baca dalam Yohanes, dikatakan, aku sebut kamu sahabat karena aku sudah memberitakan kepada kamu semua yang ada di dalam kerajaan surga. Demikian juga murid-murid. Kalau kita mau setiap hari, ya Tuhan aku mau jadi murid, ya kita hanya konsentrasi seperti Pak Yunias yang kemarin bilang. Fokus kita kepada Yesus, karena Yesus hanya fokus kepada manusia. Jalani itu semuanya. Maka kita akan memperoleh hikmat apa yang tidak tahu. Maaf, saya tidak mau sombong. Enggak. Artinya menyombongkan diri saya enggak. Tapi saya baru kenal yang namanya Tuhan Yesus. Itu baru 2 tahun, 6 bulan, 7 bulan. Baru 2 tahun, 7 bulan. Betul-betul saya baru mengenal Tuhan Yesus. Sejak di gerejanya Pak Amos itu, saya baru mengenal. Oh kayak gini. Dan saya nekat. Nekat apa? Saya mau mengajar. Saya ngomong sama Pak Amos. Saya mau ajar. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam hidup saya. Saya ambil kesempatan itu. Pak Amos bilang, ya saya langsung action. Saya ajar. Murid-murid Kristus yang mau saya ajar, melihat saya orang nggak ngerti apa-apa, tapi nekat. Tapi apa yang terjadi? Ini semua rahasia kerajaan surga. Karena saya hanya mengajar satu hal, yaitu tentang kerajaan Allah. Rahasia dari Bapa tadi itu diberitakan terus hari demi hari. Dan murid-murid Kristus yang mengikutinya semakin hari semakin militan. Kurang lebih sekarang sudah 13 bulan saya mengajar. Artinya secara eksis gitu. Karena banyak waktu saya kena COVID, ada 3 bulan saya tidak mengajar. Nah, saya di rumah sakit. Tapi saya juga tidak mati karena Tuhan masih butuh saya untuk memberitakan ini. Apa yang saya beritakan adalah hal-hal yang tidak pernah didengar oleh orang-orang yang sekarang ini, dan saya suka cita karena ternyata Pak Pendeta Yunias juga mengerjakan itu. Nah ini yang saya senang sekali. Betul-betul saya senang. Nah percayalah kalau kita mau mengajar itu, kita akan diberitahu. Kalau kita belum mengajar, bagaimana? Karena Tuhan kan mengatakan pada murid-muridnya, ajarlah mereka untuk melakukan, bukan hanya mengajar toh,
tapi bagaimana mereka melakukan. Sampai mereka melakukan semuanya, baru itu yang diperkenankan Tuhan. Karena mereka juga nanti akan jadi mengajar yang lain. Itu saja komitmen kita. Saya susah kalau mengeksplor perjanjian lama dan lain sebagainya. Bukankah semuanya itu cuma bayang-bayang? Dan itu sudah digenapi Kristus. Kalau mata kita hanya fokus pada Kristus, apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat, karena dalam hidupnya dari Matius 4 sampai habis di Injil itu, Yesus cuma memberitakan satu, yaitu kerajaan Allah. Bahkan waktu mau naik ke surga, di dalam Kisah 1 ayat 3, itu dikatakan, 40 hari yang tersedia ini, dia berulang-ulang sampai mungkin capek. Dia hanya memberitakan satu hal, yaitu kerajaan Allah. Dan itu tidak bisa kita tahu hanya dalam 10 tahun. Tidak bisa, saya pun belum, masih terus mengejar ke sana. 70 tahun, 80 tahun, kurang waktu itu. Mari kita semuanya untuk konsentrasi untuk hal itu dalam dunia. Bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan. Tapi di mana saja kita berprofesi, di mana saja kita bekerja, di mana kita punya usaha dan lain sebagainya. Hanya satu tujuannya, bagi kemuliaan Bapa. 1 Korintus 10 ayat 31. Itu yang harus kita kerjakan, maka kita mengerti semua rahasia akan diberitahukan Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wid. Silakan mungkin Bapak Ibu Saudara yang lain atau mungkin ada kesaksian. Boleh, silakan. Ibu Susanti, silakan. Makasih Pak Yus waktunya. Pak Yunias, Santi mau nanya gini, kan kebiasaan tuh kalau kita dapat WhatsApp, apa ketemu temen tuh, ditanya apa kabar gitu kan. Terus kita jawabnya kan pasti puji Tuhan luar biasa. Intinya jawaban itu kita bersyukur gitu bahwa hari ini saya sehat gitu loh. Itu jawaban ini termasuk nggak hikmat gitu loh Pak. Terima kasih. Tuhan berkati. Mungkin Pak Yunias bisa silakan jawabnya. Ya, kalau saya begini Bu, kalau Ibu tanya begini, katanya puji Tuhan gitu aja. Kadang-kadang itu kata puji Tuhan luar biasa, yes gitu. Itu kan manipulasi dulu. Kan hati kita mau berontak, padahal gue nggak luar. Begitu. Katakan kamu saya, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, itu aja. Itu kan itu dalam keadaan ya kita kan puji Tuhan kan, ya kita tahu sebenarnya diri kita gitu loh. Jadi bukan seperti rekayasa. Terkadang orang ke gereja direkayasa. Bagaimana kabarnya jemaat? Luar biasa. Yes. Padahal dalam pikirannya lagi kacau. Ya lagi punya masalah berat dalam hidupnya. Ya, lebih baik katakan